semuanya, kita akan membahas cara membuat sistem pendukung keputusan menggunakan metode Weighted Product atau WP dan langsung mengimplementasikannya dengan bahasa Java. Studi kasus yang kami pilih yaitu pemilihan laptop untuk developer. Nah, seorang manajer IT perlu membeli laptop baru untuk tim pengembang atau tim developer. Terdapat 3 pilihan laptop alternatif yang akan dinilai berdasarkan 5 kriteria. Yang laptopnya yang pertama ada pilihan laptop Asus ROG, yang kedua ada pilihan laptop MacBook Pro, lalu yang terakhir ada pilihan laptop Lenovo ThinkPad. Untuk kriterianya, harga semakin murah ya semakin baik ya. Lalu untuk RAM semakin besar semakin baik. Untuk penyimpanan atau storage semakin besar juga semakin baik. Lalu untuk berat semakin ringan semakin baik. Untuk ketahanan baterai semakin lama semakin baik. Bobot preferensinya yaitu W sama dengan 3, 5, 4, 2, 4. Totalnya adalah 18. Dengan data awal, alternatif pertama, laptop pertama A1, harga 25, RAM 32, untuk storage 1000, untuk berat 2,4 kg dan baterai 6. Untuk alternatif 2 dengan harga 30, RAM 16 GB, storage 512, lalu untuk berat 1,4 kg, untuk baterai 18. Untuk yang terakhir, alternatif terakhir A3, harga 20, RAM 16, storage 512, berat 1,8, lalu baterai 10. Pada saat ini kita masuk pada bagian kedua, ini penyelesaian manual atau langkah demi langkahnya. Jadi langkah pertama, di sini kita memiliki perbaikan bobot atau nominasi W. Jadi total bobot sigma W sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 2 dan ditambah 4 dan hasilnya 18. Jadi di sini kita bagi setiap bobot dengan totalnya, karena C1 dan C4 adalah cost, pangkatnya nanti negatif. Sedangkan C2, C3, C5 adalah benefit. Jadi pangkatnya nanti positif. Nah, kita bisa lihat di sini dimana untuk hasil dari pangkatnya kita bisa lihat di sini. Nah, berikutnya kita masuk pada langkah kedua, yakni menghitung vektor S. Jadi dengan rumus SI sama dengan P dalam kurung X pangkat WJ IJ. Jadi dimana untuk yang pertama S1, laptop A1 itu 25 di pangkat min 0,1667 dikali dengan 32 pangkat 0,2778 dikali dengan 1000 dipangkat dengan 0,222 dikali dengan 2,4 pangkat 0,1111 dikali dengan 6 pangkat 0,2222. Jadi sama dengan hasilnya kita pangkatkan terlebih dahulu untuk semua hasil yang bisa kita dapat. Oh, mohon maaf, di sini ternyata bukan 1000 tetapi 1,00. Kita lanjut saja. Di sini kita mendapatkan hasil akhir untuk laptop A1 dengan nilai 9,587. Kita lanjut ke laptop 2 dengan proses yang sama tetapi dengan hasil yang berbeda, yakni mendapatkan hasil 8,945. Begitu pula dengan laptop A3 dengan proses yang sama namun hasilnya berbeda, di mana di sini kita mendapatkan 8,154. Jadi total S
yang kita dapat itu sama dengan kita jumlahkan untuk ketiga laptop tadi yang telah kita dapatkan di sini. Yang pertama ada 9,587 ditambah dengan 8,945 ditambah dengan 8,154. Nah, kita lanjut pada angka berikutnya. Di sini kita akan menghitung vektor V atau preferensi dengan rumus VI sama dengan S1 per sigma S. Di sini kita akan langsung saja pada hasilnya. Di sini kita yang pertama kita akan melihat proses di mana untuk V1 itu sama dengan 9,587 dibagi dengan hasil yang tadi dibagi dengan total bobot yang telah kita dapatkan tadi, mana hasilnya 26,686 di sini sama dengan 0,359. Nah, di sini begitu pula dengan V2 dengan hasil 0,335 dan V3 dengan hasil 0,306. Jadi kesimpulan manual, sini laptop A adalah pilihan terbaik. Oke, mari kita masuk ke kodenya. Pertama, saya membuat sebuah kelas bernama alternatif. Anggap saja ini sebagai wadah untuk menyimpan data setiap laptop. Di sini kita simpan nama, nilai, kriteria dalam bentuk array, serta tempat menampung hasil hitungan nanti, yaitu nilai S dan nilai V. Langkah pertama adalah perbaikan bobot. Kita menormalisasi bobot agar totalnya jadi 1. Nah, perhatikan logika if ini. Jika kriterianya adalah const atau is benefit, maka bobot hasil normalisasi kita kalikan dengan min 1. Kenapa? Karena di metode weighted product, kriteria const harus dipangkatkan negatif agar nilainya mengecil jika data aslinya besar atau mahal. Berikutnya kita masuk ke fungsi utama. Jadi perhatikan baris ini, boolean is benefit. Jadi ini adalah kunci logika kita, dimana saya set false untuk kriteria cost seperti harga dan true untuk benefit. Ini penting agar program tahu mana yang pangkatnya harus positif dan mana yang negatif. Langkah 2 adalah menghitung vektor S. Ini nantinya metode WP. Kita melakukan looping untuk setiap laptop di sini. Kita gunakan rumus math POW untuk mengangkatkan nilai data asli dengan bobot yang sudah kita perbaiki tadi. Ingat, karena ini produk perkalian, variabel penampungnya S kita mulai dari angka 1, bukan 0, lalu kita kalikan secara terus-menerus. Nah, terakhir di sini untuk langkah ketiga kita bagi nilai S setiap laptop dengan total 5. Semua laptop untuk dapat nilai V. Jadi setelah itu saya tambahkan sedikit algoritma sorting sederhana agar hasil akhir nantinya otomatis urut dari juara 1 sampai yang terakhir. Nah, sekarang mari kita jalankan programnya dan lihat hasilnya. Bisa dilihat di terminal, program menjabarkan langkah demi langkah. Lihat, di langkah pertama, untuk W1 harga, program menulis pangkat min 0,1667. Tanda minus muncul otomatis karena ia mendeteksi harga sebagai const. Ini membuktikan logika kita tadi berjalan benar. Lanjut ke bawah. Kita bisa lihat nilai S untuk A1 Asus paling tinggi yaitu
9,587. Dan hasil akhirnya ya, peringkat 1 adalah A1, Asus ROG dengan nilai 0,359. Peringkat 2 adalah A2 MacBook dan peringkat 3 adalah ThinkPad. Jadi, meskipun Asus ROG berat, spesifikasi RAM dan storage-nya yang sangat tinggi ditambah bobot prioritas kriteria tersebut yang besar, berhasil mengalahkan faktor negatif dari berat dan harganya. Itulah cara kerja metode weighted product. Baiklah, sekian dulu untuk pembahasan dari kelompok kami. Semoga penjelasannya bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.